Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menerbitkan fatwa MUI tentang hukum dan panduan pelaksanaan kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku. Dalam fatwa tersebut, MUI menyebutkan sejumlah syarat hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Majelis Ulama Indonesia menyatakan hewan yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan gejala klinis berat tidak sah untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Gejala klinis berat hewan terpapar PMK diantaranya kuku lepuh hingga terlepas, kaki pincang sehingga tak bisa berjalan, serta kondisi fisik hewan yang sangat kurus. Sementara hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori ringan masih sah dijadikan hewan kurban. Gejala ringan itu seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur dari biasanya. Saya menetapkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku dengan ketentuan hukum yang ditafsir atau dirinci. Pertimbangan perincian hukum ini juga untuk memastikan perlindungan masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh penyakit mulut dan kuku, tetapi jangan berlebihan juga yang menyebabkan adanya kepanikan di tengah masyarakat. Selain itu, MUI juga menyatakan hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat namun sembuh dalam rentan waktu yang dibolehkan menyembelih kurban, maka masih sah dijadikan hewan kurban. Tetapi, jika sembuh di luar masa tersebut, maka dianggap sebagai sedekah. Fatwa MUI tersebut mendapat respon positif dari kalangan peternak sapi. Mereka berharap warga tidak lagi khawatir membeli hewan kurban, karena tidak semua hewan ternak yang terinfeksi PMK tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, meskipun dalam kondisi PMK, berdasarkan fatwa MUI juga sudah dikeluarkan, mungkin masyarakat tidak perlu begitu khawatir ya, karena memang ada klasifikasi khusus bagi sapi yang memang tidak dibenarkan untuk kurban. Meskipun ada yang terjangkit PMK, bukan berarti tidak bisa kurban ya, tapi juga bisa. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, PMK ditemukan di sejumlah provinsi seperti Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan belasan provinsi lainnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan pemerintah sudah membuat peta jalan untuk menangani PMK agar tidak mempengaruhi perayaan Idul Adha. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana memastikan hewan kurban bebas dari PMK? Telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Fatwa MUI Bapak Asrorun Niam. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Fitri? Sehat-sehat mudah-mudahan ya. Amin. Pak, apa sebetulnya dasar MUI dalam menentukan hewan ternak terjangkit PMK sah atau tidak sah untuk menjadi hewan kurban? Terima kasih ya. Yang pertama, fatwa ini diterbitkan atas dasar permohonan dari Kementerian Pertanian ya, mengingat adanya perkembangan kontemporer di mana wabah penyakit mulut dan kuku menyerang beberapa jenis hewan ternak yang berkuku genap ya, khususnya sapi yang ada di Indonesia ini. Apalagi ada jelang Idul Adha ya. Karena itulah kemudian Kementerian Pertanian mengajukan permohonan fatwa agar ada panduan keagamaan di dalam pelaksanaan ibadah kurban pada saat wabah PMK ini. Nah, fatwa ini sebelum ditetapkan didahului oleh pendalaman dan juga pemahaman secara utuh mengenai ihwal penyakit mulut dan kuku, kemudian faktor penyebabnya, gejala klinisnya, dampak yang ditimbulkan, dan beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Atas dasar pengetahuan dan juga pemahaman dari ahli yang disampaikan kepada Komisi Fatwa, maka itu dijadikan konsideransi di dalam pembahasan keagamaan
hingga lahirlah Fatwa nomor 32 tahun 2002 ini tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban pada saat kondisi wabah PMK. Yang secara umum dan secara sederhana ada dua kondisi penyakit mulut dan kuku yang dialami oleh hewan ternak. Kondisi yang pertama, penyakit mulut dan kuku yang memiliki gejala ringan seperti lepuh di kuku, kemudian lesu, kurang nafsu makan, tetapi dia dengan cepat bisa disembuhkan. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka dia tidak mempengaruhi kondisi keabsahan sebagai hewan kurban dan dia bisa dijadikan untuk kepentingan kurban. Nah, jenis yang kedua adalah hewan yang terpapar PMK tetapi kondisi gejala klinisnya berat. Salah satunya ditandai dengan kondisi lepuh di kuku yang menyebabkan kuku terlepas hingga sapi tidak bisa berjalan, yang kemudian berdampak kepada kepincangan atau bahkan kurus permanen. Nah, kalau sapi hingga kondisi seperti ini, dia berarti cacat sehingga tidak memenuhi keabsahan untuk dijadikan kurban. Itu intinya sebenarnya. Nah, fatwa ini juga menjadi salah satu solusi serta panduan bagi masyarakat agar pertama masyarakat tetap tenang, tetapi jangan sembrono. Protokol kesehatan terkait dengan karantina yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian ini dimaksudkan untuk mencegah dan juga meminimalisir penularan. Tetapi juga yang perlu dipahami bahwa PMK ini tidak mempengaruhi kualitas daging sehingga dia bisa dikonsumsi. Dan masyarakat di samping perlu waspada tetapi tidak perlu panik. Nah, langkah yang berikutnya yang diantisipasi di dalam fatwa ini, ketika pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan surat edaran mengenai karantina hewan di daerah yang terkena wabah, maka akan ada akibatnya. Salah satu akibatnya adalah penumpukan hewan kurban ya di daerah pandemik, dan akibat lanjutannya ada stok yang kurang. Maka fatwa ini memberikan solusi untuk memberikan perlindungan bagi peternak juga. Dari sisi keagamaan dimungkinkan si pekurban umat Islam yang hendak melaksanakan kurban, dia tidak di tempat asal, tetapi dia bisa berkurban di tempat sentra hewan ternak yang nggak boleh digerakkan karena kebijakan karantina tersebut. Nah, dengan demikian dia bisa memiliki alternatif bisa membeli di sentra ternak yang nggak bisa didatangkan ke daerah dia, atau dia bisa melaksanakan kurban melalui lembaga keagamaan ya, lembaga sosial keagamaan seperti lembaga amil zakat dan sejenisnya yang mendedikasikan diri untuk kepentingan penyembelihan kurban gitu. Baik, Pak Asrorun, pasca terbitnya fatwa MUI ini bagaimana sebetulnya sebaiknya pengawasan terhadap para pengusaha ataupun penjual hewan dan juga bagi masyarakat memastikan bahwa hewan ternak yang akan dikurbankan ini sudah sah dan juga sudah sehat? Ya, yang pertama fatwa ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan juga pedoman bagi masyarakat Muslim agar tidak terlalu panik ya. Waspada penting, tetapi jangan sampai kemudian menyebabkan kepanikan sehingga merusak ya kekhidmatan kita di dalam persiapan pelaksanaan ibadah kurban. Tetapi pada saat yang sama masyarakat Muslim dan juga pekurban untuk melakukan deteksi dini agar hewan yang didistribusikan untuk kepentingan hewan kurban itu sehat dan memenuhi syarat sah kurban. Demikian juga Kementerian Pertanian dan juga pemerintah memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan hewan yang sehat dan memenuhi syarat. Saya kira dua pihak ini perlu menjaga harmoni dan juga sinergi untuk secara bersama-sama menyiapkan pelaksanaan ibadah kurban yang aman, kemudian yang baik
dan juga ketersediaan hewan yang sehat ya. Karena tujuan ibadah kurban di samping sebagai simbol ketaatan kita kepada Allah juga memiliki dimensi sosial, kesehatan dan juga ekonomi. Jangan sampai hanya karena pengen ngejar sunnah kurban kemudian membahayakan kesehatan dan juga bisa mengganggu stabilitas ekonomi. Saya kira dua-duanya ini harus menjadi concern kita. Baik Pak Asrorun, kita harapkan dengan terbitnya fatwa MUI ini bisa menjadi panduan bagi masyarakat yang akan berkurban maupun bagi pengusaha dan juga penjual hewan kurban. Terima kasih Ketua Bidang Fatwa MUI Bapak Asrorun Niam telah berbincang bersama kami malam hari ini.